Halo Sobat Dunia Satwa, balik lagi di channel saya Dunia Satwa. Nah, di channel ini kita akan membahas semuanya mengenai satwa, baik di perawatan, perizinan, dan lain-lain tentunya mengenai satwa. Oke, di depan kita berdua sudah ada kembaran. Nani? Kembarannya kembaran monyet ya, maksudnya bukan kembaran sama kita ya Dik ya? Iya, saya masih ditemanin sama si Dika. Nah, ini ada 2 ekor jenis monyet. Monyetnya jenisnya adalah Macaca fascicularis atau atau kera ekor panjang. Ini nih aslinya warnanya itu agak kehitaman ya Dik ya, abu-abu kehitaman. Tapi kalau yang ini albino. Tuh, kalian lihat ciri khas dari albino adalah yang pertama matanya. Matanya ini berwarna merah dan dia agak lari-lari. Sama kanan sama kirinya tuh agak kurang sinkron kayak gerak-gerak gitu. Terus yang kedua di bagian kuku ataupun kulit-kulitnya itu warnanya lebih ke pink ya. Ya, lebih ke pink. Bukan warna, kalau normalnya kan kalau warna apa si telinganya ataupun si jarinya normalnya itu warnanya abu-abu, tapi kalau misalnya albino warnanya lebih ke pink. Terus ini jantan sama betina yang mana Dik? Ini betina. Itu jantan. Ini betina ini. Oh itu betina, oh ini jantan ya. Nah bedain jantan sama betinanya adalah kalau misalnya jantan ada testisnya. Ya. Tuh testis itu apa sih? Biji. Testis itu biji. Iya. Jadi kalau misalkan jantan itu ada testisnya, kalau betina nggak ada. Tapi kalau misalnya betina lebih adanya ke puting susu. Jadi kalau misalnya untuk nyusuin anaknya itu lewat situ. Terus Macaca fascicularis yang gua suka karakternya apa? Anakannya itu manja banget. Tapi untuk dewasanya itu jahil banget. Jadi kalau misalnya kalian mau pelihara monyet, itu yang dari kecil emang kelihatannya lucu. Tapi kalau misalnya udah besarnya, saya harap sih kalian masih bisa bertanggung jawab sampai besar. Karena besarnya biasa karakter si jantan khususnya itu biasanya jahil, lebih jahil dibandingkan betina. Tapi kalau misalnya betina lebih ngemong sih. Lebih ngemong ya. Iya, lebih kayak sayang sama, biasanya sih kayak hewan lain aja kayak diambil terus dipeluk sama betina. Tapi kalau misalnya jantan, biasanya nyerang. Dan jeleknya pas lagi masa birahi, biasanya apa aja dikawinin. Kayak contohnya batang pohon, mungkin tangannya, mungkin ya dengan cara apapun. Kalau jantan biasanya kayak gitu. Lagi masa kawin ataupun masa birahi, dia biasanya jeleknya kayak gitu. Terus karakter lainnya dari si Macaca fascicularis, kalau misalnya albino, biasanya agak rentan sakit. Jadi kalau misalnya kalian mau pelihara yang albino-albino, itu kalian harus perhitungin banyak banget faktor, terutama kebersihan kandang, terus juga kesehatan si hewan, vitaminnya dan lain-lain sih. Dan dia nggak bisa kena panas ya. Kalau kena panas karena apa? Dia nggak ada pigmennya yang pertama, yang kedua matanya itu kasihan kalau kena panas tuh. Kalau jenis kera gini biasanya dia cemburuan ya. Dia tahu ya. Iya benar. Jadi kelamin kita apa? Misalkan lu pelihara yang betina dan itu. Ya. Itu gue pernah cerita sama salah satu, dengar cerita salah satu orang yang pelihara monyet. Punya monyet jantan, tiba-tiba ngedeketin sama cewek, cewek manusia loh, didodorin celananya, ditarik-tarik gitu, ditarik-tarik gitu. Terus yang jeleknya ya gitu, pas lagi masa kawinnya atau gimana, dia kawin sendiri gitu. Ya suka-suka dia lah, asik-asiknya dia gitu jeleknya. Tapi kalau misalnya betina sih rata-rata aman-aman aja. Jeleknya kalau dia kan termasuk mamalia, dia menstruasi juga. Jadi pas lagi masa-masa menstruasi itu agak bau. Jadi kalian harus bisa banget, tahu banget, jangan cuma kelihatan lucu terus kalian pelihara. Karena kecilnya monyet itu asli lucu banget Dik. Gue juga pernah pelihara, dan itu bandel banget. Kalau kalian benar-benar nggak sayang, maksudnya nggak pol gitu ya, kalian pasti kerepotan. Akhirnya dikemanin? Kasih? Akhirnya dikasih ini. Ke Marga Satwa ya. Yap. Nah, harus kayak gitu. Jadi tanggung jawabnya yang pertama, kalian kan kalau misalnya pelihara Macaca fascicularis ini, kalian nggak bisa main lepas liarin gitu aja. Apalagi lepas, ya udahlah gue lepasin aja di rumah, lingkungan rumah. Yang ada orang-orang di sekeliling diserang, yang ada orang-orang di sekeliling ya dijailin sama dia. Jadi kalau misalkan kalian punya Macaca fascicularis ataupun jenis hewan lainnya yang mungkin kalian udah nyerah deh gitu, itu kalian bisa dikasih ke pihak-pihak yang berwenang. Jangan asal lepas. Jangan. Karena bisa mati juga di alam, bener diserang sama koloninya. Dan dia makannya simpel banget. Dia bisa makan apa aja sih, karena dia termasuk hewan omnivora. Iya, daging juga suka, terus juga buah-buahan utamanya sih. Nih kayak contohnya pisang tuh, tahu banget sama pisang. Dia langsung ngambil pisang. Pisang padahal saya umpetin di belakang dulu biar dia nggak berantakan. Tuh kalau udah makan pisang, dan dia jeleknya serakah. Dia sampai nyimpan makanan tuh di pipinya tuh sampai gede banget nih. Kalian lihat aja nih, ketika dia makan sampai banyak, sampai ditimbun dulu di pipinya sampai gede banget tuh. Serakah jeleknya sih. Makan sampai banyak banget.
terus baru ditelan sama dia. Lucu banget ya. Sebutan lainnya sebenarnya Macaca fascicularis albino ini Hanuman. Hanuman ya? Karena dia kera putih dan ini bukan termasuk hewan yang dilindungi ya. Jadi kalau misalnya kalian mau pelihara sebenarnya aman, tapi harus bertanggung jawab besar. Kalian harus mikirin segala resikonya, kalian harus mikirin segala yang dibutuhinnya, kayak kandang. Kayak kandang, Dik. Ini tuh tenaganya kenceng banget. Tenaganya kuat banget. Jadi kalau misalnya kandang, kalian harus pakai teralis besi yang tebel. Karena dia tuh kalau misalnya jantan khususnya ya, kalau lagi marah, ngoyak-ngoyak kandangnya tuh kenceng banget. Asli kenceng banget. Ini kurang lebih usianya sekitar 5 bulanan ke atas kayaknya. 5 bulanan ini. 4 bulan ke atas lah pokoknya lah. Ini segede gini. Giginya juga udah mulai pada tumbuh. Udah mulai pada tumbuh ya. Dan dia gigitannya yang bisa menyebabkan rabies salah satunya adalah Macaca fascicularis. Jadi kalau misalnya kalian punya Macaca fascicularis ataupun hewan-hewan lain yang bertaring, kalian wajib kontrol ke dokter hewan dan suntik rabies supaya aman, kaliannya juga aman ketika mungkin terjadi eksiden si monyetnya tiba-tiba gigit. Jadi kalian nggak perlu panik kalian terkena rabies karena hewannya sudah divaksin duluan, vaksin rabies. Tuh kalian lihat tuh, ditimbun kan tuh di lehernya tuh. Serakah banget. Tapi ngeliat tingkahnya lucu ya. Tingkahnya lucu banget tuh. Nah, lucunya tuh kecil doang. Kecil. Benar. Tapi kalau misalkan yang albino kayak gini, ini saya saranin banget. Jadi kalau misalkan kalian yang mau punya Macaca fascicularis, itu jangan beli yang normal. Lebih baik kalian kumpulin uangnya, terus kalian beli yang albino. Kenapa yang albino? Karena ketika dewasa mungkin bisa dijual dengan harga yang lumayan mahal. Jadi kalau misalkan yang Macaca fascicularis yang biasa, yang normal, itu dijual pun nggak ada harganya. Gitu. Jadi ketika hama, mau jadi hama doang, nyerang ke warga segala macam. Jadi ya sayang banget kalau misalkan kalian beli Macaca fascicularis yang normal. Gitu, karena pertimbangan berbagai resiko. Tuh lucu banget ya. Ini yang jantan nih. Ini jantan tuh. Tuh kalian lihat tuh ada testisnya. Tuh. Ciri lainnya jangan sampai ketipu. Mentang-mentang saya bilang kalian harus beli Macaca fascicularis yang albino, terus kalian ngeliat putih sedikit aja sudah dibilangnya albino. Itu ada beberapa yang bleachingan loh. Bleachingan itu diwarnain. Jadi si bulunya itu bisa warnanya putih banget, bahkan sampai si kulitnya bisa warnanya putih banget. Jadi jangan sampai ketipu dengan harga murah. Harga mahal pun kalian harus tahu itu asli atau enggak. Yang pertama kalian bisa lihat matanya. Matanya itu warnanya merah dan bola matanya dia lari-lari. Biasanya nggak balance, nggak diem doang, nggak seimbang. Kalau misalnya normal kan matanya seimbang, biasa aja. Terus kalau misalnya yang albino dia matanya goyang-goyang. Terus kalian lihat kulitnya itu lebih warnanya ke pink ya. Kalau yang biasa kan dia lebih hitam atau hitam abu-abu biasanya. Kalau dia lebih ke pink karena nggak ada pigmen kan. Terus warna bulunya benar-benar putih bersih, nggak ada corak hitam sama sekali. Atau kuning ya. Biasanya kalau yang bleachingan agak kuning ya. Kalau bleachingan kuning kecoklatan lah. Itu yang bleachingan. Tapi kalau yang albino nggak, putih mulus. Kecuali mungkin kalau lagi kotor, tapi yang utama pasti matanya harus merah. Lucu banget tingkahnya, ada aja, ampun, nggak bisa diem dia tuh. Iya. Bandel. Banget. Tapi emang lucu sih, ketika dipakein baju ataupun yang lainnya. Nah kalau misalnya pelihara monyet, biasanya yang utama itu disiplin. Harus. Jadi kalau misalkan di alam dia mau jadi pimpinan ataupun kepala geng lah, kepala suku, itu biasanya diserang dulu dengan beberapa kawanan sampai dia bisa ngelawan dan dia bisa jadi kepala sukunya ibaratnya. Dan kalau di manusia itu harus disiplin. Disiplinnya bukan dalam arti kalian harus pukulin si monyet ataupun si monyetnya dibuat takut, enggak. Kalian harus disiplin. Misalkan ketika dia gigit, bilang no ataupun kasih punishment, mungkin bisa colek, mungkin bisa didongkrak. Pokoknya jangan dibiasain kayak gigit-gigit. Nanti lama-kelamaan mungkin niat dia kayak bercanda, enggak. Tapi semakin lama makin kenceng dan akhirnya mungkin niat dia bercanda dia kenceng, ya akhirnya melukai itu. Kecilnya sih ya kelihatannya gigit-gigit bercanda, gedenya nanti kebiasaan. Gitu sih kalau misalkan di monyet, tapi lucu banget. Nah, untuk harga kisaran 30 sampai 40 juta untuk per ekor. Jadi kalau misalkan kalian yang mau beli, itu kalian harus nabung, tapi puaslah dengan koleksi si albino ini. Pertama dari warnanya keren, yang kedua karakternya lebih kalem dibandingkan yang normal. Lebih kalem dalam arti nggak terlalu nyerang banget. Kalau yang normal tuh ini aja nih, nggak bisa diem dia tuh. Itu mah enak ya betina ya. Ini jantan rese dia nih. Nah kalau misalkan untuk perawatan dan makanan, dia tuh gampang banget. Kalian cukup mandiin biasa aja, ataupun kalau misalnya kotor-kotor sedikit, kalian bisa menggunakan tisu basah nih. Jadi tisu basah itu kalian bisa usapin sama si monyet ini, tapi agak takut sama tisu basah. Nggak biasa ya tuh. Jadi agak takut. Jadi harus dibiasain dilap pakai tisu basah ataupun kalian mandiin. Pakai sampo bayi bisa. Yang penting jangan pH-nya tinggi, ataupun lebih baik pakai sampo khusus hewan. Kucing anjing bisa lah dipakai buat si
monyet ini. Terus kalau misal untuk makanan dia apa aja? Dia bisa buah-buahan, dia bisa bahkan nasi juga suka gitu. Yang penting jangan makanan manusia yang kayak banyak mengandung garam, karena biasanya minyak. Karena biasanya yang hewan-hewan berbulu kayak gini kalau misalnya banyak mengandung garam, kayak kucing aja dia rontok, kurang bagus. Jadi kalian kasih ikan asin. Mukanya dijual. Waduh, mirip ya lu ya. Tuh coba. Bapak sama anak sedang ngobrol. Aduh, asli lucu banget. Jadi untuk perawatan gampang, tapi kalian harus tahu resikonya ketika dia sudah beranjak dewasa. Wajib banget. Soalnya pengalaman gue itu emang bener. Terus lo mau pelihara monyet lagi nggak? Sebenarnya gue pengen, cuman ya karena itu kalian wajib banget kandangnya harus siap dulu. Benar. Gitu. Terus Dan dia usianya kan panjang banget. Panjang. Jadi nggak bisa kalian cuma pelihara setahun, terus ya udah gitu, bosen. Akhirnya bingung mau dioper kemana. Mending kalau misalnya ada kayak kebun binatang yang mau terima. Biasanya kebun binatang juga nggak mau terima karena di kebun binatang itu overpopulasi, gitu kebanyakan biasanya. Ataupun ke kantor BKSDA, biasanya kalian mau ngasih juga kadang nggak diterima karena apa? Kandangnya banyak, karena populasi si makaka fascicularis sendiri ataupun monyet ekor panjang itu banyak. Jadi ya mungkin kalian bisa konsultasi ke pihak-pihak terkait, mungkin BKSDA, mungkin ke kebun binatang, cara yang baiknya itu gimana gitu. Oke sahabat Dunia Sehat, mungkin sekian sedikit banyak informasi yang bisa saya sampaikan tentang si monyet albino ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua di rumah. Jangan lupa di like dan di share kalau misalnya kalian suka dengan konten ini, dan wajib banget untuk kalian subscribe channel Dunia Sehat supaya kita lebih semangat lagi membuat konten-konten yang lebih seru tentunya untuk kalian di rumah. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye. Bye.